Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Semoga pada kali ini kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pada kali ini kita masih mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Untuk hari ini kita lanjut pembelajaran kita yaitu tema 7 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang 1. Peristiwa lahirnya Pancasila, 2. Menemukan informasi penting bacaan, dan yang ketiga adalah nilai luhur Pancasila. Anak-anak, Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi kita, bukan? Setiap hari Senin selalu dibacakan teks Pancasila pada saat upacara bendera. Namun, karena corona, kita sudah lama tidak melaksanakan upacara bendera. Nah, Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Oleh karena itu, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit. Istilah Pancasila terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, bagaimanakah lahirnya Pancasila di Indonesia? Disimak ya. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut ini adalah usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Tokoh pertama yang mengusulkan dasar negara pada saat sidang BPUPKI tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Inilah foto Mr. Muhammad Yamin. Selanjutnya tokoh yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, beliau mengusulkan 5 asas yaitu sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Berikut ini adalah foto Profesor Dr. Supomo. Tokoh yang ketiga yang mengusulkan dasar negara pada sidang BPUPKI tersebut adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno yang dikenal sebagai singa podium berpidato tanpa teks dengan usulan rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selain memberikan usulan mengenai isi dasar negara, Insinyur Soekarno juga memberikan usulan mengenai nama dasar negara tersebut. Nama yang dipilihnya adalah Pancasila. Akhirnya tanggal 1 Juni 1945, pada saat Soekarno berpidato, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Maka setiap 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Selanjutnya masih di bulan Juni tahun 1945, yaitu pada tanggal 22, dibentuklah Panitia 9 yang ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini bertugas menampung saran dan pendapat para anggota mengenai dasar negara selama sidang untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Akhirnya, sidang Panitia 9 ini berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat pula dasar negara Indonesia. Oleh Mr. Muhammad Yamin, dokumen ini diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut adalah rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lalu waktu bergulir hingga tanggal 17 Agustus 1945 kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, yakni pada tanggal 18 Agustus, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang pertama PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Isi rumusan tersebut adalah Pancasila yang kita kenal sekarang, yakni yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah sejarah lahirnya Pancasila, semoga dapat dipahami ya. Anak-anakku semua, Ibu harap kalian masih menyimak penjelasan Ibu ya, karena kita selanjutnya akan belajar tentang menemukan informasi penting dari bacaan. Berikut ini Ibu tampilkan sebuah bacaan. Untuk menemukan informasi penting bacaan ini, maka kita dapat melakukannya dengan cara membaca secara saksama, lalu menandai setiap ide pokok tiap paragraf, lalu kita akan menuliskan informasi yang penting tersebut dalam sebuah diagram sebagai berikut. Selanjutnya kita bahas tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur dan budi pekerti. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, misalnya gotong royong. Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama. Jika diartikan secara harfiah, gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong antara lain 1. Kebersamaan, 2. Persatuan, 3. Rela berkorban, 4. Tolong menolong, dan 5. Sosialisasi. Gotong royong termasuk budaya masyarakat yang mempunyai banyak manfaat. Berikut ini adalah manfaat gotong royong. 1. Membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan, 2. Mempersingkat waktu pengerjaan, 3. Menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. 4. Menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar warga masyarakat. 5. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Selain gotong royong, ciri khas bangsa Indonesia lainnya adalah musyawarah mufakat. Musyawarah adalah cara mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua pendapat dalam musyawarah. Berikut ini tata cara menyampaikan pendapat dalam musyawarah. 1. Sampaikan pendapatmu secara baik, jelas, dan sopan. 2. Hargai dan hormati pendapat orang lain. Ketiga, carilah titik temu di antara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana. 4. Apabila keputusan sudah diambil, terimalah keputusan tersebut dengan besar hati. 5. Laksanakan hasil keputusan bersama tersebut dengan penuh tanggung jawab. Adapun alasan perlunya dilakukan musyawarah adalah 1. Musyawarah dapat membantu kita dalam menyikapi bermacam-macam pendapat dari orang lain untuk mendapatkan pemecahan masalah yang sedang dibahas. 2. Musyawarah dapat mengurangi pertikaian ataupun perselisihan pendapat. Yang ketiga, dapat mengurangi bahkan menghindari adanya konflik berkepanjangan pada suatu masalah. Prinsip-prinsip musyawarah adalah 1. Adanya komunikasi yang baik dalam menyampaikan pendapat. 2. Saling menghargai dan menghormati pendapat peserta lain. 3. Kita harus menerima dengan ikhlas dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Berikut ini adalah manfaat musyawarah. 1. Dapat memecahkan masalah yang sulit dipecahkan sendiri. 2. Memberikan dorongan kepada masyarakat agar hidup rukun dan bersatu. 3. Musyawarah dapat digunakan untuk memilih pemimpin atau pengurus, dasar, tujuan, program, dan sarana untuk memecahkan masalah. Nah, anak-anakku semua, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.